Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab atau risalah atau al-kutab Khud Aqidataka minal kitabi wa sunnah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung saja kita lanjutkan bab yang kedua, anwa'ut tauhidi wa fawaiduhu. Macam-macam tauhid dan keutamaan atau faedah-faedahnya, yang memegang terjemahan halaman 14. Ketemu semuanya? Taib. Halaman 14 yang megang terjemahannya, berbagai macam tauhid dan faedahnya. Taib, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ini seperti yang sudah kita sampaikan, bentuk kitabnya soal dan jawab, ya. Pertanyaannya, limadza arsalallahu ar-rusulah? Untuk apa Allah mengutus para rasul? Maka dijawab, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi wa nafyi syirki anhu. Allah mengutus para rasul untuk mendakwahkan at-tauhid, menyeru umat manusia untuk beribadah kepadanya serta melarang dari kesyirikan atau melarang dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalilnya surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang dakwanya, seruannya an i'budullah, ibadahilah Allah
dan tinggalkanlah at-taghut. At-taghut di antara maknanya kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu juga, at-taghut asyaiton ad-da'i ila ibadati ghairillah. Di antara makna taghut juga setan yang menyeru manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inilah manhaj dakwah para nabi dan para rasul. Mereka diutus oleh Allah, intisari dakwah mereka menyeru umat mengesahkan Allah dalam ibadah, agar mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan peribadahan kepada selain Allah. Dan ini mulai zaman Rasul yang pertama, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Karena sebelum zaman kaum Nabi Nuh, manusia dalam keadaan bersatu di atas tauhid. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Kata sebagian ulama tafsir, kanu ala syariatin minal haq. Mereka di atas kebenaran. Mereka di atas syariat Nabi Adam alaihissalam. Mereka di atas at-tauhid. Kemudian dalam qiraah dikatakan fakhtalafu. Kemudian mereka berselisih. Yaitu muncul kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh. Atau kalau istilah orang sekarang, wali limo. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah nama 5 orang soleh wali limo zaman kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata beliau Abdullah bin Abbas, falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajrina fiha ansaba. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, setan datang kepada kaum Nabi Nuh, murid-murid 5 orang saleh tersebut, membisikkan untuk dibuatkan patung-patung, gambar-gambar, dan diletakkan di tempat mereka dulu berkumpul. Falam tobat, masih belum diibadahi, hanya sekedar untuk mengenang jasa-jasa mereka. Falam halaku, ketika murid-murid 5 orang yang saleh tadi meninggal dunia, datang generasi yang kedua, setan membisikkan bahwasanya nenek moyang kalian dahulu ketika paceklik kemarau panjang minta kepada 5 orang soleh tersebut. Ini sejarah awal kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah di zaman kaum Nabi Nuh. Maka Allah mengutus Rasulnya yang pertama, Nabi Nuh alaihi assalam, untuk mengembalikan mereka kepada fitrah mereka, kepada ajaran pertama Nabi Adam alaihissalam, ajaran at-tauhid. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, nanti lihat ayat mungkin 59, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa dakwah beliau? Ya qaumi ibudullah,
Wahai kaumku, ibadahilah Allah, malakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini dakwah tauhid yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihi assalam. Tapi apa jawaban kaum beliau? Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihatmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Jadi dakwah tauhid sejak awal memang sudah dimusuhi. Sejak di zaman Nabi Nuh yang mendakwakan tauhid pertama kali dituduh sesat oleh kaumnya yang musyrikin. Maka jangan heran kalau dakwah tauhid sampai detik ini juga tetap dimusuhi, dicaci maki, dituduh sesat atau digelari Wahabi. Tidak aneh. Ini sekali lagi mulai zaman Nabi Nuh saja yang termasuk ulul azmi minar rasul dikatakan oleh kaumnya yang menentang dakwah tauhid, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Dan memang inilah resikonya dakwah tauhid. Resikonya dakwah kepada al-aqidah yang sahihah. Banyak yang memusuhi. Makanya kata para ulama, dan dari sinilah banyak para dai yang enggan, yang malas dakwah tauhid. Maunya cari aman, maunya cari follower yang banyak. Karena apa? Itu tadi, kalau sudah dakwah tauhid, ini dituduh memecah belah umat, dituduh keras, dituduh radikal, dan seterusnya. Ya, ini sekali lagi yang harus kita jadikan sebagai prinsip dalam hidup kita, manhaj dakwah para nabi, para rasul, dakwah yang paling utama dakwah kepada at-tauhid. Meskipun tadi resikonya juga ya besar, namun inilah al-haq, kebenaran yang wajib untuk diteruskan, dilanjutkan. Ini adalah bentuk meneruskan tongkat estafet dakwah para nabi, para rasul, dakwah kepada at-tauhid. Kalau antum baca sejarah dakwah mereka, semuanya sepakat intisarinya dakwah kepada at-tauhid. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara pun dakwah yang pertama dan utama dakwah tauhid. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yusuf, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunillah illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim. Allah berfirman menceritakan tentang dakwah Nabi Yusuf ketika di penjara. Beliau berkata kepada dua temannya yang di penjara, ketika beliau ditanya tentang takwil mimpi, beliau nggak jawab dulu, beliau dakwakan tauhid. Ini sekali lagi para anbiya, dakwah yang utama dan pertama dakwah tauhid, melebihi semua dakwah yang ada. Bahkan kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid, lebih didahulukan dakwah tauhid dari dakwah tentang salat dan seterusnya. Karena ini rukun Islam yang pertama. Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditanya tentang takwil mimpi, beliau dakwahi dulu tauhid. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian sembah selain Allah kecuali hanya nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan yang dikarang oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini sekali lagi dakwah Nabi Yusuf sekaligus tadi menunjukkan bagaimana para anbiya wa rasul tidak pernah mengenal tempat dan waktu untuk dakwah kepada
at-tauhid. Ya, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam suatu luar biasa kentalnya dalam berdakwah tauhid dan memerangi kesyirikan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, dalam surat Al-Mumtahanah kalau nggak salah ayat yang keempat, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para nabi-nabi yang bersama beliau. Ketika mereka para anbiya mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a minkum, kami berlepas dari kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan syirik kalian. Dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Sekali lagi, ini kesepakatan dakwah para anbiya wa rasul. Dakwah yang utama dan pertama, dakwah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, 10 tahun pertama dakwanya hanya tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Namun tetap ya sama dengan para nabi sebelum-sebelumnya dimusuhi oleh kaum beliau, bahkan oleh paman beliau Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka engkau ya Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendakwahi ini. Ya, sekali lagi, dakwah tauhid ini resikonya. Paman sendiri pun apa? Memusuhi beliau. Allah berfirman tentang dakwah beliau, aja'alal alihata ilahan wahida. Ketika Nabi Muhammad mendakwakan la ilaha illallah, kaum beliau, kaum musyrikin jahiliyah menjawab, apakah Nabi Muhammad atau Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Dakwah tauhid sejak dulu dianggap aneh. Nah, makanya Rasul bersabda, bada'al islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada'a fatu balil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan. Laqad shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid yang pertama kali Rasul ya gencarkan dianggap asing, dianggap aneh. Sampai kata Rasul, demikian pula akan aneh juga di akhir zaman. Ya, badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban, akan terasing. Bahkan yang lebih dahsyat sekarang ini, meskipun ya ada yang mengaku ustaz sunnah, dai sunnah, ada pula yang menganggap dakwah tauhid ini ya tidak relevan lah dengan zaman now ini. Ya, sekarang ini apa? Butuh yang alus-alus, yang lemah lembut. Ya, butuh sakinah mawaddah warahmah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi salah satu penyimpangan dalam ad-dakwah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang sudah kita sampaikan di antara karya-karya ilmiah beliau yang berharga, yang fenomenal, Minhaj Firqatin Najiyah. Di antara Minhaj Firqatin Najiyah, metode golongan yang selamat, jalan golongan yang selamat adalah Al-Firqatun Najiyah, ta'tabiru at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Firqah Najiyah, kelompok yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyun, mereka senantiasa mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan dakwah kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Ini ciri khas dakwah salafiyah. Ini sebetulnya karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, yaitu antusias dalam mendakwakan at-tauhid, al-aqidah as-sahihah. Kata Syekh Abdullah bin Ubailan, salah satu masyayikh dakwah salafiyah di Saudi Arabia, beliau mengatakan di antara karakteristik ahlussunnah wal jamaah, hirsuhum ala nasil aqidatis sahihah. Semangat, antusias mereka mendakwakan al-aqidah as-sahihah. Tentunya tanpa mengesampingkan yang lain. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya,
Cuma dalam Islam ada skala prioritas. Jangan yang penting didahulukan dari yang lebih penting, yaitu dakwah kepada apa? At-tauhid. Ya, akhlak itu penting, tapi yang lebih penting lagi at-tauhid. Orang punya akhlakul karimah, tapi kalau akidahnya rusak, apalagi menyimpang dari tauhid, apalagi sampai jatuh kepada pembatal keislaman, nggak ada artinya akhlak yang mulia. Bahkan ibadahnya gugur. Ini sekali lagi yang harus dipahami oleh setiap muslim-muslim. Makanya para nabi, para rasul, dakwah mereka yang utama dan pertama dakwah tauhid. Ini pondasinya ibadah. Bahkan Rasul SAW ketika mewasiati sahabat beliau yang diutus sebagai dai di negeri Yaman, insya Allah akan ada pembahasannya, namun tidak apa-apa kita sampaikan. Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Engkau wahai Mu'ad akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, jadikan dakwamu pertama kali tentang la ilaha illallah. Dalam riwayat illa an yuwahidullah, sampai mereka mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau ada sebagian orang, dan memang ada bahkan dari dalam sendiri yang memiliki syubhat, itu kan untuk ahlil kitab. Sedangkan sekarang kan yang kita dakwai kebanyakan kaum muslimin, nggak perlu dakwah apa? Na'udzubillahi min dzalik. Dakwah para anbiya, manhaj dakwah mereka ini berlaku sampai akhir zaman. Apalagi di tengah kaum muslimin, adakah yang berbuat syirik? Ada atau enggak ada? Banyak. Apa bedanya dengan kaum musyrikin ataupun orang-orang Nasara yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka dakwah tauhid tetap berlaku. Itu wajib diprioritaskan. Apalagi Rasul bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailun min ummati al awsan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Dan kita semuanya menjadi saksi akan hal ini, bahwasanya di tengah kaum muslimin banyak masih yang jatuh ke dalam kesyirikan. Maka dakwah tauhid yang dulunya pernah disampaikan kepada para nabi dan rasul itu harus terus digencarkan, dilanjutkan, ya, karena sekali lagi kesyirikan masih merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Rasul SAW bersabda, wal anbiya ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi itu bersaudara, agama mereka satu, yaitu agama at-tauhid, agama Islam yang dibangun di atas at-tauhid. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah ketika mendefinisikan al-Islam, ya, dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, huwal istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, kemudian tunduk patuh kepada perintah Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini Islam yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul. Mereka satu agamanya, yaitu Islam. Islam yang dibangun di atas at-tauhid. Ya, makanya kalau antum baca misalnya kisah para anbiya seperti Nabi Yakub alaihissalam, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun.
Apakah kalian menyaksikan bagaimana ketika datangnya sakatul maut kepada Nabi Yakub, beliau berkata kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah setelahku? Anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah sesembahanmu, satu sesembahan, sesembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, satu sesembahan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang muslimun yang berpasrah diri kepada Allah dengan at-tauhid. Jadi ini agama semua para nabi, yaitu agama at-tauhid. Meskipun mereka dibedakan dengan syariat-syariatnya. Makanya dalam riwayat dikatakan, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatu allat dinuna wahidun wa ummahatuna syatta. Kami para nabi satu, ya, bapak, namun syariat kami berbeda-beda. Ya, kalau dalam bahasa kita apa? Ibunya banyak, satu bapaknya, alias apa? Nggak berani ngomong ya. Taib. Ini kata Nabi SAW, para nabi akidah dakwah mereka satu, dakwah tauhid, akidahnya satu, ya, akidah tauhid. Namun syariatnya apa? Berbeda-beda. Nah, intinya ma'asal muslimin, kita wajib meyakini inilah dakwah yang hak atau manhaj dakwah yang hak, dakwah yang memprioritaskan kepada at-tauhid. Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala menyebutkan dalam, ya, beberapa ungkapan beliau, di tengah umat Islam yang banyak jatuh ke dalam kesyirikan, namun kalau ada dai yang malas dakwah tauhid, maka ini bentuk penyimpangan dalam apa? Manhaj dakwanya. Alhamdulillah kita pernah menulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ya, di mukaddimah itu kita sampaikan ucapan para ulama-ulama dakwah salafiyah yang berkaitan dengan manhaj dakwah ini. Ya, silakan kalau yang belum pernah tahu dilihat di internet, ada Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, bisa di-download. Nah, kemudian poin yang kedua, ma huwa tauhidur rabb. Ya, sekarang beliau mulai menyebutkan macam-macam tauhid. Yang pertama, apa itu tauhidur rabb, atau kalau yang kita kenal tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu dinisbatkan kepada ar-rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Syekh, tauhidur rabb adalah tauhiduhu bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan-perbuatan Allah? Kal khalqi, semisal menciptakan, wa tadbir, mengatur alam semesta, wa ghairihima, dan selainnya. Selainnya itu diantaranya menguasai alam semesta, menurunkan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Dalilnya mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rasul SAW bersabda, anta rabbus samawati wal ard. Engkau ya Allah, Rabb langit dan bumi. Tauhid rububiyah ini diyakini juga oleh kaum musyrikin jahiliyah. Abu Lahab CS, jangan dikira mereka nggak bertauhid sama sekali. Mereka meyakini tauhid yang satu ini. Ini juga sekaligus membantah sebagian dai yang nyinyiri dakwah salafiyah, yang mengatakan, kok mereka ini mengatakan Abu Lahab orang musyrikin mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Kita katakan iya, sesuai dengan yang Allah kabarkan. Mereka mentauhidkan Allah. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya dalam surat Luqman, nanti antum lihat. Ya, surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak orang musyrikin menjawab Allah. Ya, cuma alil bidah buta mata hati mereka.
Ya, mereka seolah-olah tidak pernah membaca ayat-ayat seperti ini. Padahal jelas ayatnya. Orang musyrikin mengesahkan Allah dalam rububiyah. Mereka mentauhidkan Allah, iya, dalam rububiyah. Allah juga berfirman dalam surat Yunus, Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayakulunallah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang musyrikin, siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini? Fasayakulunallah. Mereka menjawab dengan serentak, Allah. Ini tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditegaskan juga oleh Allah dalam surat Yusuf, ya, ayat-ayat yang terakhir. Coba lihat, kalau nggak salah 106, Allah mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka, yaitu orang musyrikin jahiliyah, beriman kecuali mereka musyrikun. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, akan dinukilkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, innahum idza qila lahum man khalaqas samawat wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal. Kalau orang musyrikin ditanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, mereka akan mengatakan Allah. Kata Abdullah bin Abbas, itulah tauhid mereka, wahum musyrikun. Namun mereka tetap musyrikin. Kenapa? Karena tidak melengkapi dengan tauhid yang berikutnya, yaitu tauhid al-uluhiyah. Makanya tidak benar kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Di antaranya kata para ulama, kalau itu arti la ilaha illallah, orang musyrikin jahiliyah otomatis sudah masuk Islam karena mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Namun itu bukan makna yang benar dari la ilaha illallah. Maknanya yang benar ini yang berkaitan dengan tauhidul ilah atau tauhid al-uluhiyah. Ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid al-ilah atau al-uluhiyah? Beliau menjawab, huwa ifraduhu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini yang kaum musyrikin tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, namun mereka tidak mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah, dalam ibadah. Mereka masih menyembah Al-Lata wal Uzza, afara'aitumul Lata wal Uzza. Dan Al-Lat di antara maknanya kata pak ulama, seorang yang dermawan di zaman jahiliyah, ketika mati disembah oleh kaum musyrikin jahiliyah. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah berfirman, apabila kaum musyrikin berlayar di lautan, ditimpa ombak bencana, mereka da'awallah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah ketika susah, ketika genting, kritis. Namun ketika mereka diselamatkan di daratan, mereka berbuat syirik kepada Allah, yaitu tadi menyembah kepada selain Allah. Jadi jangan dikira orang musyrikin jahiliyah Abu Lahab CF tidak mengenal Allah sama sekali, tidak. Mereka mengesahkan Allah dalam rububiyah, mereka mengesahkan Allah dalam uluhiyah kalau dalam keadaan apa? Susah, dalam keadaan musibah. Tapi mereka menyekutukan Allah ketika mereka dalam keadaan senang. Dan kata para ulama, namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin sekarang syiriknya dikala susah maupun senang. Di PHK,
datang ke kuburan keramat. Wahai wali, berikan aku lowongan pekerjaan. Walinya lo sudah nggak kerja. Betul enggak? Nah, ida mata ibnu Adam ingqata amalu. Kata Rasul, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Ya, yang sudah meninggal terputus amalnya. Kok ada orang yang hidup minta-minta apa? Lowongan pekerjaan kepada yang mati. Ini ketika susah minta kepada selain Allah. Ketika dikabulkan oleh Allah sebagai bentuk ujian istidrat, ya, seolah-olah apa yang mengabulkan doa adalah apa? Wali tersebut kemudian akhirnya apa? Menyembelih korban binatang ternak dipersembahkan kepada wali yang telah. Ini syiriknya di kala susah maupun senang. Naudzubillah min dzalik. Orang musyrikin jahiliyah mereka berdoa kepada Allah ketika susah, ketika senang mereka menyekutukan Allah. Allah yang mengatakan demikian. Falamma najahum faidahum musyrikun. Ketika Allah selamatkan di daratan, mereka berbuat kesyirikan. Ini yang merupakan intisari dakwah para nabi, para rasul, dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Kelompok yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah memprioritaskan dakwah kepada tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan sekedar tambahan, belum ada. Taib, sekedar tambahan, seorang salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah harus teliti dalam istilah at-tauhid. Ya, banyak kelompok-kelompok sesat, mereka juga terkadang menggaungkan istilah tauhid. Bahkan kelompok mereka dinamakan kelompok pembela tauhid dan seterusnya. Namun hati-hati, apa yang mereka maksud dengan tauhid tersebut? Ya, karena apa? Kelompok sesat sejak zaman dahulu mereka juga menggaungkan istilah tauhid, namun beda dengan yang dimaksud oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, kelompok Mu'tazilah, atau kalau istilah sekarang kelompok liberal, penuhan akal. Mereka punya 5 prinsip dasar akidah. Apa diantaranya? At-tauhid. Namun tauhid yang mereka maksud nafyus sifat, menolak, mengingkari, menafikan semua sifat-sifat Allah. Kata mereka Allah tidak punya sifat. Itu tauhid. Itu mensucikan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka harus apa? Selektif. Sebagian mengatakan tauhid adalah tauhid hakimiyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang berhak membuat hukum hanyalah Allah. Yang berbuat atau yang membuat hukum selain hukum Allah, atau yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir murtad. Itu tauhidnya kelompok khawarij, kelompok teroris. Ya, diantaranya digaungkan oleh tokoh mereka Said Qutb, Muhammad Qutb, yang mentafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Ya, dan alhamdulillah sudah kita bantah dalam buku yang tadi kita isyaratkan, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ini salah satu sumber terorisme, yaitu apa? Salah memahami tauhid, salah memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Said Qutb, Muhammad Qutb sekali lagi mentafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Maka kalau ada yang membuat hukum selain Allah, langsung mereka vonis kafir murtad, berhak dibom dan seterusnya. Ini khawarij kontemporer demikian. Maka harus betul-betul waspada. Ya, tauhid yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah yang merupakan prioritas dakwah mereka sebagaimana dakwah para nabi, dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Yaitu apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Antum jangan tertipu. Misalnya ada dai atau ustadz khutbah Jumat, mungkin antum di luar kota mampir ke masjid ikut ya duduk khutbah Jumat, misalnya ada dai mengatakan ayo kita bertauhid, mari kita apa? Menegakkan tauhid.
ya jangan langsung apa, oh ini salafi, oh ini dai ahlus sunnah. Jangan dulu, enggak tadi. Dainya apa? Teroris tauhid, yaitu tauhid hakimiyah. Hati-hati. Ya, demikian pula dengan mungkin nama komunitas atau nama pengajian tauhid apa dan seterusnya. Teliti dulu apa yang mereka maksud dengan tauhid tersebut. Apakah versi Mu'tazilah, versi Khawarij, ataukah itu betul-betul versi Al-Firqah Najiyah atau Ifa Al-Mansurah ad-Da'wah Salafiyah. Huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Doa, seperti masalah doa. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Allah mengatakan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Wa dzabah, demikian pula menyembelih. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Demikian pula bernazar. Ini ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah. Jangan sampai naudzubillah min dalik. Kalau saya dapat proyek, saya akan menyembelih kambing untuk wali fulan yang sudah apa? Meninggal. Ini namanya apa? Mempersembahkan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Ya, atau tadi sebelum dapat proyek sudah apa? Bernazar di kuburan. Wahai Pak Wali, kalau saya dapat proyek, nanti saya sembelihkan Pak Kiai atau Pak Wali kambing, ya, karena Pak Kiai dulunya suka masih apa? Kebuli kambing misalnya. Padahal sudah mati Pak Walinya. Naudzubillahi min dzalik. Ini terkadang ya manusia-manusia yang sudah dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mati siapapun, ya. Bisa antum apa? Bayangkan. Orang yang sudah meninggal dunia, siapa yang memandikan? Apakah bisa mandi sendiri? Hah? Ada orang mati bisa mandi sendiri? Siapa yang mengkafani? Yang masih hidup. Siapa yang mengantarkan ke jenazah? Apakah pakai online apa gitu? Mungkin bisa. Ya, siapa yang menyemayamkan? Yang masih hidup. Kok sudah disemayamkan? Yang hidup minta-minta kepada yang apa? Nah, ini sangat jauh dari an-naql wal aql. Ya. Ini sekali lagi jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan dari akal yang sehat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Demikian pula dalam surat Al-Fatihah. Kalau antum ditanya apa dalil tauhid al-uluhiyah dalam surat Al-Fatihah? Jawabnya apa jawabnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau dari sisi bahasanya kata para ulama itu didahulukan objeknya. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Ya. Na'budu, kami beribadah. Itu ada istilahnya sastra bahasa Arabnya, didahulukannya objek daripada subjeknya itu menunjukkan pembatasan, yaitu membatasi hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Namun sangat disayangkan berapa banyak kaum muslimin yang tiap hari membaca ayat ini, mereka tidak sadar yang mereka perbuat dari kesyirikan tadi bertentangan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda yang sudah kita isyaratkan tadi, falyakun awwalah atau awwalu ma tadum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Jadikanlah dakwamu pertama kali wahai Mu'ad kepada mereka ahlul kitab di negeri Yaman tentang syahadat la ilaha illallah. Ini sekali lagi manhaj yang benar,
hanya manhaj dakwah para nabi, para rasul, dakwah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum duhur kita ada kajian tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah artinya memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Di antaranya kita waktu itu sampaikan dari kitab Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, At-Tasfiyah wa Tarbiyah. Di antara yang perlu ditasfiyah itu bidang dakwah. Ya, karena apa? Banyak dakwah-dakwah yang menyelisih dakwah para nabi, para rasul. Ya, dakwah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang penting abang senang, yang penting follower banyak. Mereka tidak lagi memperhatikan bagaimana dakwah itu harus mengikuti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Kata Abdullah bin Abbas, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Apa dakwah beliau? Wa subhanallah, mensucikan Allah, mengesahkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrikin. Dakwah para nabi, di antara nabi kita Muhammad, dan kata Allah ini juga dakwah pengikut Nabi Muhammad, mengesahkan Allah dalam ibadah alias mendakwakan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini Allah katakan ana wa man ittaba'ani, inilah dakwah nabi dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-9 atau poin yang berikutnya, di antara macam-macam tauhid, ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'ihi, atau yang lebih dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Adzan. Ya, kita tunda sampai selesai adzan insyaallah taala. Apa sampai sini saja cukup? Hah? Lanjut ya. Baik, insyaallah ba'dal adzan wallahu taala alam. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi poin yang tadi, ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'ihi, apakah tauhid sifat Allah dan nama-namanya, atau yang lebih dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Dan wajib kita yakini, ketahui bersama, pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan hal yang baru atau bukan sesuatu yang baru ada di zaman ini, atau yang dikarang oleh kata mereka namanya Wahabi, ya. Namun ini sudah ada sejak zaman para salaf, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal, li'anal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Tauhid apa namanya? Allah di atas asma wa sifat. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata para ulama, Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra. Kalau di Surabaya pernah kita bacakan buku itu, di antaranya pembahasan masalah ini. Ini sekali lagi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Maka dusta kalau ada yang mengatakan pembagian ini hanya dimulai zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dusta. Sudah ada sejak zaman Imam Abu Hanifah, dan tidak ada ulama salaf
atau ahlu sunnah yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah. Ya, makanya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala menulis kitab yang sangat luar biasa berharganya dalam bab ini, Al-Qaulus Sadid Firrat Alaman Angkara Taksimat Tauhid. Ucapan yang lurus dalam membantah orang yang mengingkari pembagian at-tauhid. Ya, Syekh Dr. Abdul Razak punya buku yang sangat berharga dalam bab yang diantaranya dinukilkan tadi ucapan ulama-ulama sejak zaman dahulu yang sudah membagi tauhid menjadi 3. Dan ini berdasarkan istiqra, penelitian di dalam Al-Quran didapati tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wasifat. 6. Kemudian apa itu tauhid asma wasifat? Kata Syekh, huwa itsbatu ma wasafallahu bi nafsahu fi kitabihi. Menetapkan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Au wasafahu rasuluhu fi ahaditsi sahihah alal haqiqah. Atau yang disifatkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan hakikatnya, bila takwilin, tanpa menyelewengkan maknanya, wala tafwidin, tanpa menyerahkan maknanya kepada Allah, wala tamthil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, wala ta'til, tanpa menafikannya, menolaknya. Contoh kal istiwa. Dan ucapan seperti ini karena kita pernah mendengar ahlul bid'ah itu, karena tidak bisa lagi membantah hujah-hujah ahlus sunnah, mereka modalnya nyinyiri, mencela, memperolok. Contoh di sini, pernah kita dengar dai penyesat umat, mereka mengatakan apa itu Wahabi, mengatakan isbatu ma asbatallahu li nafsihi dan seterusnya. Padahal ucapan ini bukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang mengarang pertama kali, atau ulama sekarang Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani, bukan. Pernah di Surabaya kita bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'imah, yang digelari dengan imamnya para imam, murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzani, punya murid namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. 2 muridnya Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau menulis kitab yang spesial masalah tauhid asma wa sifat. Judulnya kitab At-Tauhid. Yang disampaikan di sini serupa dengan yang beliau katakan, menetapkan sifat wajah dengan istilah isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabi au fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma sekali lagi itulah ahlu al-bidah, buta mata hati mereka. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru lakinna takhfa alal umyani. Kebenaran itu terang benderang seperti matahari di siang bolong. Semua mata bisa melihatnya, namun itu tersembunyi bagi orang yang buta matanya. Dan Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Di antaranya pembahasan ini, sejak zaman sahabat nggak ada yang mengikut seperti mereka, mentakwilkan sifat-sifat Allah atau membatasi sifat Allah hanya sifat 7, sifat 20, nggak ada. Ya, contoh di sini misalnya sifat istiwa. Kal istiwa, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Di antaranya sifat istiwa. Allah berfirman dalam 7 ayat, Ar-Rahman alal asis tawa. Ahlus Sunnah menetapkan sifat istiwa. Kalau antum pelajari sifat 7, sifat 20, ada nggak sifat istiwa? Tidak ada. Maka ini sekali lagi salah satu bentuk penyimpangan dalam at-tauhid. Demikian pula sifat an-nuzul. Rasul bersabda dalam hadis yang mutawatir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluts alil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Tidak ada sahabat yang mentakwilkan yang dimaksud turun adalah
rahmatnya, malaikatnya, perintahnya, tidak ada. Semua salaf menetapkan Allah turun sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Ya, demikian pula Allah memiliki sifat aliyat, tangan. Dalilnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ma mana'aka anta juda lima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, apa yang mencegahmu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Imam As-Sabuni yang bermadzhab Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah, dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis mengatakan ahlu sunnah menetapkan dua tangan Allah sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat tadi, tidak mentahrifnya, tidak menyelewengkan maknanya dengan mengatakan maksudnya kedua nikmat, kedua kekuatan. Ini kata Imam As-Sabuni, ahlu sunnah tidak mentakwilkan, tidak menyelewengkan maknanya sebagaimana kelakuan Mu'tazilah dan Jahmiyah, kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala yang bermazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pernah kita di Surabaya itu mengkaji beberapa referensi akidah Ahlussunnah versi mazhab Imam Syafi'i. Ya, banyak sekali kitab-kitab mazhab Syafi'i atau dari ulama Syafi'i yang di atas akidah as-salaf. Di antaranya tadi kitab tauhid. Cuma yang aneh binyeleneh mereka-mereka yang ngaku pengikut mazhab Syafi'i belum pernah sama sekali satu pun dari kitab itu yang mereka ajarkan di pondok mereka, di kajian-kajian mereka. Pernah nggak antum mendengar Ustadz Fulan, Kiai Fulan dari mereka ini ngajarkan kitab Syarhus Sunnah karya muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani? Pernah? Yang sudah mungkin usia 70 tahun, pernah enggak? Ya. Imam Ibnu Khuzaimah tadi itu ulama mazhab Syafi'i, punya kitab tauhid yang menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan dan seterusnya. Gak pernah kita dengar mereka mengajarkan kitab tersebut. Tadi Imam Abu Utsman As-Sabuni dari abad per abad, ulama-ulama Syafi'i banyak menulis kitab-kitab akidah yang di atas manhaj salah. Tapi tidak ada yang ngajarkan kitab-kitab tersebut di kajian mereka, pondok mereka. Yang mengajarkan siapa? Wahabi. Gitu kok dituduh Wahabi nggak punya imam sebagai istilahnya teladan. Mereka ini kitab-kitab yang kita ajarkan kepada mereka. Nggak ada di negeri kita yang mengajarkan Syarhus Sunnah Imam Muzani, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Barbahari, kecuali yang mereka tuduh itulah sekali lagi, jangankan kita, Nabi Nuh saya tadi dituduh fi dhalalin mubin. Cukup ya atau lanjut? Ala rahatina sampai jam 12. Baik. Sebenarnya nanggungnya apa sudah kita tunda lagi insyaallah. Pembahasan ini panjang lebar sebetulnya tauhid asma sifat. Kita jawab dulu pertanyaan yang ada. Afwan. Bagaimana dengan syubhat sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak? Ini tidak bertentangan dengan tadi dakwah at-tauhid seperti yang sudah kita sampaikan. Allah berfirman, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, keseluruhan. Ambil akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, metode dakwahnya. Udkhulu fi silmi kafah. Tapi tadi dalam Islam ada skala prioritas. Contoh misalnya, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Akhlak. 2 kalimat syahadat. Rukun iman ada berapa? Yang pertama apa? Iman kepada Allah, tauhidullah. Sekali lagi, Islam ada skala prioritas. Kita memprioritaskan dakwah tauhid tanpa mengesampingkan akhlak. Akhlak tetap didakwahkan. Bahkan tadi para ulama dalam kitab-kitab akidah setelah membahas akidah dibahas masalah akhlak. Jangan salah paham. Jadi sekali lagi dakwah tauhid
itu bukan mengesampingkan masalah akhlak, cuma harus apa? Ditempatkan segala sesuatu pada tempat. Jangan dibalik. Ya, misalnya akhlak ya luar biasa. 50 tahun jadi dai, dakwanya akhlak, tauhid. Ya mungkin kalau ada apa? Kesempatan lah 1-2 kali. Naudzubillah min dzalik. Dakwah tauhid yang paling utama dibandingkan dakwah kepada apa? Akhlak. Kemudian yang kedua, ya, jangan sampai misalnya ada orang yang akidahnya sesat, tauhidnya menyimpang, namun akhlaknya kelihatannya baik, suka menyantuni, suka dan sebagainya. Oh, diangkat jadi tokoh. Oh, dipuji-puji. Tapi yang salah akhlaknya, keliru akhlaknya, luar biasa, dibenci seolah-olah finari jahannam khalina fiha abada. Ya, ini keliru. Justru yang lebih dibenci yang sesat akidahnya, yang menyimpang tauhidnya, ya, dibandingkan yang salah akhlaknya namun tauhidnya masih apa? Lurus. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya kapan orang itu keluar dari firqah najiyah, kelompok yang selamat ahli sunnah wal jamaah, kata beliau kalau menyimpang dalam tauhid atau dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Adapun kata beliau kalau orang itu keliru dalam masalah akhlak, dia salah, kurang imannya, namun tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi harus paham, inilah ya manfaatnya belajar manhaj ahli sunnah wal jamaah. Harus tahu bagaimana menempatkan al-wala wal bara. Sama dengan contoh ahli maksiat namun akidahnya akidah salaf. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, ya, kalau Anda punya teman, ya, ada orang yang dia ahli maksiat, fasikon min ahli sunnah, fashabhu. Kalau ada orang dia meskipun pelaku maksiat namun di atas akidah ahli sunnah, temanlah, jadilah sahabatnya, tidak apa-apa, dibandingkan dengan ahlil ahwa, ahlil al-bidah. Paham ya? Ya, sekali lagi dalam Islam ada skala prioritas. Contoh ya, contoh misalnya ini ada 2 orang, ya, satu cukur jenggot, ya, tapi mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Tapi orangnya apa? Ya, cukur jenggot, tidak cingkrang. Yang satu jenggotnya ya mungkin setengah meter, cingkrang, pakai ya jubah, pakai siwak, ya, tapi dia mengatakan boleh mengkudeta pemimpin yang dolim. Mana yang antum lebih ya cintai dan mana yang lebih antum benci? Semuanya ada kesalahan. Yang satu salah, yang kedua juga salah. Coba ya, mana yang lebih antum benci? Itu yang pertama jawabannya. Pertanyaannya apa jawabannya? Hah? Yang sepakat, nggak mencela-menceli. Iya, hadza huwa. Ya, kata para ulama, yang satu ahli maksiat, salah dia dosa karena Rasul mengatakan a'ful liha, pelihara jenggot. Dia meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ahli maksiat, namun akidahnya terutama dalam bab ini akidah salaf ashabil hadis. Dia ahli sunnah, maksiat tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Tapi yang satu ini, ya, meskipun dia melaksanakan sunnah Rasul, berjenggot, cingkrang tadi, namun akidahnya akidah khawarij, ini yang harus lebih dibenci. Jangan dibalik, ya, wah ini enggak jenggotan, ini bukan ahli sunnah, yang cingkrang, yang jenggot, oh ini salafi ahli sunnah, enggak taunya ikut ngebom misalnya, atau ikut khuruj. Apa khuruj? Bawa kompor gitu ya. Nah, itu sekali lagi harus tahu mana itu ciri khas ahli sunnah yang kalau ditinggalkan bisa keluar dari ahli sunnah, mana yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Nah,
Bagaimana ada yang menuduh salafiyun memahami dalil hanya tekstual tidak kontekstual. Kalau yang dimaksud memahami ayat secara dohirnya, kita kasih contoh ya. Namanya petunjuk ya. Al-Quran kan petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk. Namanya petunjuk itu antum pahami sesuai dengan dohirnya atau perlu ditakwil-takwilkan? Contoh ya, antum misalnya kan sebanyak tadi ada yang ngantarkan kita meskipun tinggal di Jakarta butuh masih GPS, betul nggak? Ya, atau antum lihat rambu-rambu petunjuk jalan, ya misalnya ke arah Bogor itu tandanya lurus, ya. Antum pahami sesuai dengan dohirnya atau perlu ditakwilkan itu? Hah? Oh enggak, maksudnya itu lurus ke atas Ustaz. Enggak, wah. Paham? Namanya petunjuk sesuai dengan apa? Dohirnya. Kalau arahnya ke lurus ya lurus, kalau arahnya ke kanan ya ke kanan. Secara umum kan demikian. Kalau masih waras, betul enggak? Sama dengan Al-Qur'an, apalagi Al-Qur'an. Ya, Allah katakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika Al-Qur'an mengatakan Ar-Rahman 'alal asistawa. Ulama salaf, nanti akan ada pembahasannya, Mujahid, Abul Aliyah dari kalangan tabi'in yang belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas, muridnya para sahabat Rasul. Mereka lebih tahu tentang tafsir Al-Quran. Mereka mengatakan istawa itu artinya ala wartafa, Allah tinggi. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim ijma' ahli bahasa, ijma' salaf mengatakan istawa ala wartafa artinya tinggi di atas al-arsy. Ya sudah, pahami sesuai dengan apa? Dohirnya, seperti yang dipahami juga oleh orang Arab yang fasih bahasa Arab. Demikian pula yanzilu rabbuna, sudah jelas yang turun Rabb kita, yanzilu rabbuna. Maka apa? Secara dohirnya pahami Allah yang turun, bukan mereka. Kalau ada yang mengatakan oh yang turun itu malaikat Allah, ini sama dengan tadi. Petunjuk jalan itu lurus, namun dipahami oh maksudnya apa? Seliut kanan, seliut kiri. Orangnya nggak apa? Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita dikatakan tekstual apalah wahab dan sebagainya. Sebagaimana kata peribahasa tadi, da'il kilabatan bah wal kafilatu tasir. Biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah. Dan kalau mau dibahas lagi, ini juga disampaikan oleh para ulama. Satu ulama pun terutama tadi dalam masalah sifat Allah nggak ada yang mentakwil. Kita tak berikan referensinya tadi. Imam Al-Muzani, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i juga demikian pula dengan murid-murid Imam Syafi'i. Mereka memahami sesuai dengan dohirnya, terutama ayat-ayat tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ustadz ahlu sunnah mendakwakan tauhid di masjid, tetapi sebagian jamaah tidak datang karena ustadznya biasa-biasa aja, belum terkenal. Mohon nasihatnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam kita menimba ilmu itu ukurannya yang pertama ustadznya berakidah sahihah, dakwanya mengikuti dakwah para rasul. Kemudian dia berkompeten dalam ilmu agama. Cari ilmu itu bukan karena followernya yang banyak. Ini sekali lagi fenomena yang memprihatinkan. Ustadznya karena nggak ada gelar, doktor nggak ada gelar MA, lalu apa? Malas untuk mendatanginya. Namun yang gelarnya profesor, doktor, namun dakwanya cuma itu tok, dakwanya jelas-jelas tidak mengikuti dakwah Nabi para Rasul, memprioritaskan akidah dan tauhid, luar biasa. Ini sekali lagi fenomena yang sekali lagi sangat memprihatinkan, jauh dari ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Di sebagian kajian itu sempat kita sampaikan, sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan. Di awal dakwah salafiyah, terutama yang dibawa oleh
Al-Ustadz Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, beliau kemana dan di mana saja dakwah pertama kali at-tauhid, ya, dan itu diantara yang kita saksikan sendiri tahun 90-an, kita masih SMA waktu itu, ya, beliau kita mengadakan tabligh akbar, beliau pembicaranya yang beliau kaji kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Masalah apa? Akidah, itu tabligh akbar. Dan terus demikian, meskipun nggak selesai sekarang, besok atau mungkin kapan lagi ketemu, itu lagi kitabnya akidah, lanjut akidah, ya. Dan itu yang kita saksikan sampai terakhir beliau mau meninggal dunia waktu haji, tetap dakwah. Ini sekali lagi ciri khas ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, ya. Dan dulu yang paling viral, yang paling banyak diminati awal-awal dakwah salafi di Indonesia, kajian tentang akidah wal manhaj, ya. Namun sekarang sudah apa? Ini kesalahan dari dua pihak. Kesalahan dari sebagian ustadz yang mereka sudah malas dakwah tauhid, dakwah akidah, atau sudah menyimpang bahkan dari dakwah salafiyah yang hak, ya, yang membuat apa? Metode baru dalam dakwah, ya. Dan ini sungguh benar apa yang diungkapkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, inna min waraikum fitanan, sesungguhnya di belakang kalian akan muncul berbagai macam bentuk fitnah. Wa yu'khadul Qur'an, dan akan diambil Al-Quran, ya. Kullun yakhuduhu mu'minun wa munafiqun dzakarun wa unsa saghirun wa kabirun, dan nanti akan dibawa Al-Quran oleh semua orang, yang mukmin, munafik, yang kafir, atau yang, ya, laki, perempuan, yang kecil maupun yang besar. Kata sebagian ulama dalam mensyarah ucapan ini, semuanya akan lancang berbicara tentang ilmu. Kemudian, ya, wa yukhsha an yakula rajul, dan dikhawatirkan akan datang seseorang, dia mengatakan qad qara'tu kitaballah walakinnahum la yattabi'uni, aku sudah membacakan kepada mereka ayat Quran, namun mereka tidak mengikutiku. Kemudian kata orang tersebut, ya, wa ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'ah, aku tidak akan mungkin mendapat banyak pengikut, aku nggak mungkin mendapat banyak follower, kecuali aku membuat bid'ah, sensasi baru dalam apa? Dakwah. Dan inilah yang terjadi terutama di negeri yang kita cintai ini. Naudzubillahi min dalik. Ya, sekali lagi sudah jelas dakwah salafiyah itu ciri khasnya dakwah kental dengan tauhid al-aqidah, meskipun tanpa mengesampingkan yang lain, ya. Namun sebagian dai luar biasa, ya, mungkin sudah, ya, puluhan tahun dakwanya sakinah mawaddah, naudzubillahi min dalik. Maka kembalilah kepada manhaj salaf, manhaj dakwah para nabi dan para ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Nah, taib. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah benar penulis kitab ini sebelumnya berpahaman sufi? Iya, benar. Ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zaini dulu pernah terpengaruh, namun bukan pengikut yang, ya, fanatik, betul tidak. Ya, dan beliau menulis buku judulnya Kaifa Ihtadaitu, bagaimana aku mendapatkan hidayah kepada sunnah. Dan wallahu alam, di antaranya beliau itu hadir di majelisnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika Syekh Albani masih tinggal di Suriah atau Syria. Ini aja mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.